Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan ngebawain kalian semua penonton setia aku, ya, ngebawain cerita horor yang berjudul Hutan Angker. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian tonton aja ya. Tapi sebelum tonton, seperti biasa dong, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Happy watching. Aku masih ingat jelas malam itu, malam yang membuat hidupku berubah selamanya. Semua berasal dari tantangan konyol yang kami buat saat berkemah di desa tua di kaki gunung Batu Ranti. Aku, Dika, Mira, dan Roni berempat, sahabat yang sudah berteman sejak kecil, selalu mencari sensasi baru. Saat mendengar tentang hutan lembah hitam, tempat yang katanya dihuni roh-roh marah dan makhluk gaib, kami tentu saja merasa tergoda. Menurut warga desa, tidak ada yang berani melewati batas pohon beringin tua di sana setelah matahari terbenam. Tetapi bagi kami itu justru terdengar seperti petualangan seru. Kami mulai masuk ke hutan saat senja. Matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang akhirnya berubah menjadi ungu gelap. Semakin dalam kami masuk, suasana berubah drastis. Suara serangga menghilang, angin seperti menahan napasnya, dan aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tidak enak seperti bau besi berkarat. Aneh, kenapa tiba-tiba sunyi begini? Bisik Mira sambil menggenggam lenganku. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Dika yang biasanya paling berani pun mulai melirik ke segala arah dengan gelisah. Kami mengikuti jalur setapak kecil yang hampir tidak terlihat, menuju sesuatu yang kami sendiri tidak tahu apa. Sekitar 1 jam berjalan, kami menemukan sebuah pohon beringin raksasa. Dahan-dahannya melengkung seperti tangan yang ingin meraih kami. Di bawahnya ada semacam gapura batu tua, separuh runtuh dan penuh ukiran aneh yang tak kami mengerti. Ayo kita masuk ke dalam, cuma sebentar buat bukti, kata Roni, sambil mengangkat ponselnya atau HP-nya untuk merekam. Begitu kami melangkah melewati gapura itu, udara berubah dingin seketika. Napas kami mengembun meski itu masih bulan April. Dan kami tidak berada di pegunungan tinggi. Lebih menyeramkan lagi, di balik beringin itu, kami melihat sebuah desa kecil yang tampak ditinggalkan. Rumah-rumah reot berdiri miring, atap-atapnya nyaris ambruk, tapi membuat bulu-bulu kudukku berdiri adalah lampu-lampu kecil yang tiba-tiba menyala dari balik jendela rumah-rumah itu, padahal jelas tidak ada orang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih seorang anak kecil diikuti dengan derap langkah kaki ringan. Seperti seseorang berlari mengelilingi kami, walau saat kami menoleh ke segala arah, tak ada apa-apa selain bayangan pohon. Balik, balik, balik. Suara bisikan serak itu terdengar di telingaku. Aku refleks menoleh, tidak ada siapa-siapa. Roni dan kami semua berteriak, "Lari!" dan berusaha berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari beringin dan desa aneh itu. Tapi semakin kami berlari, semakin hutan terasa seperti melilit kami. Jalur-jalur yang tadi kami lewati hilang, berubah menjadi dinding pepohonan tebal. Aku tersandung akar pohon dan jatuh. Seketika aku mencoba bangun, aku melihat sesuatu di hadapanku. Sesosok perempuan berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri tak bergerak. Tapi dari balik rambut itu aku bisa melihat mata hitam legam menatap tajam.
Aku membeku, tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang mencegahku untuk bergerak. Saat itulah Mira menarik tanganku keras-keras. Entah bagaimana kami semua berhasil menemukan jalan keluar ke tepi hutan. Kami berlari terus sampai mencapai perkemahan. Napas terengah-engah, tubuh bergetar. Kami baru sadar satu hal aneh. Langit di luar masih senja atau sore. Padahal rasanya kami sudah berjam-jam di dalam sana. Warga desa yang melihat kami langsung mengusir kami malam itu juga. Seorang kakek tua dengan suara parau berkata, "Kalian sudah dilihat. Kalian beruntung. Mereka akan membiarkan kalian pergi. Kalau tidak..." Kami tidak berani bertanya apa maksudnya. Kami meninggalkan desa itu secepat mungkin. Tapi cerita itu tidak berhenti di situ. Sejak malam itu, aku sering melihat bayangan putih berdiri di sudut kamarku. Kadang aku mendengar bisikan lirih ketika sendirian. Dan setiap kali aku bermimpi, aku selalu melihat pohon beringin itu menungguku untuk kembali. Nah guys, itu tadi cerita horor di video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like ya. See you in the next video. Bye bye guys. Thanks for watching.